Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mencoba masih tema teori relativitas, yaitu berkaitan dengan massa. Baik, kita tinjau tumbukan elastik atau dia lenting sempurna, di mana energi kinetiknya itu adalah kekal. Kondisi awal dan akhirnya itu bisa diambil atau bisa tidak hilang antara dua partikel A dan partikel B dalam kerangka acuan. Lagi-lagi kita punya dua kerangka acuan, yaitu acuan S dan kemudian acuan S aksen yang bergerak saling relatif ya. Nah, ini bisa kita lihat saat sifat A dan B itu identik bentuk-bentuknya, beratnya. Nah, jika ditentukan terhadap kerangka acuan terhadap partikel itu diam. Jadi, A dan B ini masing-masing punya kerangka acuannya masing-masing. Oke, kemudian ini bisa kita lihat, ini ada dua kerangka acuan. Pertama ini S, kerangka acuan S di sini. Ini kerangka acuan S aksen yang bergerak dengan kecepatan V, terhadap kerangka acuan S. Seperti mungkin pernah saya bilang ya, ini kerangka acuan S misalkan stasiun kereta api, dan kerangka S aksen adalah kereta apinya yang bergerak. Ini sama-sama dalam X, Y, Z 3 dimensi. Nah, kemudian di sini akan ada benda dua. Pertama, benda A itu di kerangka acuan S karena tidak ada kutip. Kemudian benda B cuman berada di kerangka acuan S aksen. Ya, jarak antara keduanya adalah Y kapital seperti ini. Nah, ini ada dua cara pandang atau dua melihat. Pertama, coba amati gambar. Ini ketika terjadi tumbukan, pertama misalkan yang B itu jatuh, tumbukannya secara vertikal ya. Tumbukannya secara vertikal tadi dari gambar sebelumnya. A dan B. A ke atas, ya kan? Di sama-sama mereka tumbuk dari B di atasnya, A yang dari bawah. Mereka terjadi tumbukan jatuh. Jadi pada saat kereta api itu atau kerangka acuan S aksen itu bergerak, benda A dan B itu saling bertumbukan dengan vertikal. Kalau dilihat dari kerangka acuan S, kerangka acuan stasiun, kalau dilihat dari sisi A, A-nya tidak bergerak, A-nya diam. A-nya seolah-olah bukan diam ya, maksudnya posisinya masih sesuai jalur gitu, nggak kemana-mana. Tapi kalau B, dia seolah-olah melayang, bergerak. Kayak ini dari versi S, kerangka S. Tapi kalau dari versi S aksen, justru malah yang B-nya bergerak, B-nya diam, yang A-nya justru malah bergerak. Ya, ini sama dalam tumbukannya vertikal. Kerangka S dan X aksen tadi sudah terlihat, dengan X aksen bergerak dalam arah plus X terhadap S dengan kecepatan V. Sebelum tumbukan, partikel A dalam keadaan diam terhadap kerangka S, dan partikel diamnya terhadap S aksen. Kemudian pada saat yang sama A dilemparkan dalam arah plus Y dengan kelajuan VA, sedangkan B dari minus Y ya. Jadi tadi jatuh dari atas ke bawah dengan dimana kecepatan ini VA sama dengan VB aksen. Kalau aksen berarti kerangka acuan S aksen ya. Jika kelakuan A seperti terlihat pada S sama besar dengan kelakuan B seperti terhadap S aksen. Nah, kemudian dua-duanya kan saling bertumbukan. Jika partikel tersebut dilemparkan dari kedudukan yang berjarak Y, pengamat di S menemukan bahwa tumbukan terjadi pada Y sama dengan setengah Y. Jadi masing-masing melihat setengah ya. Tadi Y jaraknya. Dan pengamat S aksen ini untuk dilihat dari apa? S.
Nah, kemudian dan pengamas S aksen dia menemukan Y aksen sama dengan juga setengah Y, sama-sama melihat setengah ya. Ini untuk kerangka acuan S aksen. Sehingga waktu yang diperlukan pulang pergi bolak-balik T0 untuk A diukur dari S. Jadi waktu yang diperlukan bola A untuk bolak-balik dalam kerangka acuan S ini di sini ditulisnya TO sama dengan Y ya, panjang lintasan tadi dibagi VA. Ini kita simpan. Kemudian untuk yang B sama TO-nya. TO-nya kan TO, kita anggap dulu sama. Kemudian B pada kerangka acuan S aksen ini sama dengan TO. Y-nya mah jaraknya sama ya dalam dua kerangka itu ya kan, karena tidak ada perubahan panjang VB dalam arah Y aksen. Sehingga jika kita ketahui sama dengan momentumnya kekal, momentum kekal. Jika momentumnya kekal di kerangka S, maka bisa kita lihat massa A dikali kecepatan A sama dengan massa B kali kecepatan B. Ini dua-duanya masih kerangka S ya, di stasiun. Dengan MA dan MB menyatakan massa A dan B, dan VA dan VB menyatakan kelajuan yang diukur dari kerangka S. Sehingga dalam kerangka S atau kerangka stasiun, VB dapat dituliskan sebagai Y per T. Nah, ama ini T. T adalah waktu pulang pergi seperti yang diukur dalam S. Yang berarti ini untuk kerangka acuan S. Berarti untuk VB itu T. Ya, kalau tadi kan ATO. Dengan T menyatakan waktu yang diperlukan B untuk melakukan pulang pergi seperti yang rumus. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kalau dalam S, dalam kacamata S, perjalanan B memerlukan waktu TO dengan T sama dengan TO dibagi akar 1 min. Ini kemarin kita sudah turunkan ya, Lorentz. Ini untuk dilasi waktu. Walaupun pengamat dalam kedua kerangka melihat kejadian yang sama, mereka melihat perbedaan waktu yang diperlukan partikel yang dilemparkan dari kerangka ini untuk melakukan tumbukan, kemudian kembali ke tempat semula. Dengan mengganti T, kita ganti nih ya, T dengan besaran yang sama dinyatakan, sehingga TO kan sudah dapat ya. Sehingga bisa kita tuliskan di sini dalam TO kita peroleh berarti VB. Y-nya udah ada berarti Y
ini akar 1 min V2 per C2 dibagi TO. Ya. Kemudian kita udah dapatkan di sini juga VA sama dengan Y per TO. Tadi ya VA ya. Sebelum-sebelumnya tadi kan ini ya VA ya. Nah, ini dia. Kita rubah dari ini. Oke, kita dapat ini. Kita beberapa ini udah dapat. Nah, kemudian kita masukkan persamaan untuk VA dan VB. Kita tadi masukin ini tadi nih untuk hukum kekekalan sehingga MAVA sama dengan MB VB. A-nya MAVA Y per TO MB VB Y akar 1 min V kuadrat C kuadrat per TO. Dihapus ya, ini dihapus. Oke, dapat MA sama dengan MB. Kena dia MB-nya. Di sini bisa kita dapatkan ini kan nanti jadi cara pandang relatif ya, MA terhadap MB. Jika pada kita definisikan misalkan MA itu adalah dalam kerangka A, dia masa sesungguhnya misalkan masa M0 ya, sehingga ketika dia melihat masa B atau berarti dia masa relatifnya, sehingga kita bisa dituliskan M sama dengan MO per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, kita dapat ya ini persamaan yang dikenal relativitas massa. Massa benda yang bergerak dengan kelajuan V relatif terhadap pengamat menjadi lebih besar daripada massa ketika benda diam terhadap pengamat dengan faktor ya ini, faktor sep. Ini ya. Oke, pertambahan massa ini juga berlaku timbal balik tergantung dari kacamata melihat B sebagai MO, MA-nya sebagai M.